Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang trias politika. Trias politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan atau pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Trias politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini, penerapan trias politika dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori trias politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 jenis. Teorinya ini kemudian banyak disalur dan diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ketiga lembaga negara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun peraturan lain yang lebih rendah. Pembentukan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk pembagian atau pemisahan dalam pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan antar ketiganya. 1. Pengertian lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Contoh lembaga legislatif yaitu 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan terpilih. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD, yaitu lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi saat pemilu. Yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. MPR bertugas membuat undang-undang dasar, peraturan, dan kebijakan. Yang kedua yaitu pengertian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Contoh lembaga eksekutif yang pertama yaitu Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk 1 periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai presiden kembali untuk periode berikutnya. Yang kedua yaitu Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah jabatan yang 1 tingkat berada di bawah Presiden. Wakil Presiden dapat mengambil alih tugas dan jabatan Presiden bila Presiden berhalangan. Yang ketiga yaitu Menteri. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintahan. Menteri memimpin suatu kementerian dan dapat berasal dari suatu kabinet yang dipimpin langsung oleh seorang presiden. Yang ketiga yaitu pengertian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan pengawasan pelaksanaan hukum suatu negara. Contoh lembaga yudikatif. 1. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang dalam bidang kehakiman. Kekuasaan tersebut adalah untuk penyelenggaraan peradilan dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. MK merupakan lembaga yudikatif yang berwenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan tingkat terakhir. Keputusan MK adalah bersifat final untuk menguji undang-undang. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial atau KY. KY merupakan lembaga yudikatif yang punya wewenang dan tugas dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, KY juga bertugas menjaga penegakan kehormatan perilaku dan martabat seorang hakim. Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki ruang kekuasaan tersendiri yang mana akan saya jelaskan berikut ini. 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan dalam membuat undang-undang atau disebut juga dengan sebutan rule making function. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk dapat melaksanakan undang-undang
yang telah ditetapkan, atau istilah kekuasaan tersebut biasa dikenal dengan sebutan role application function. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk dapat mengadili atau penyelenggaraan undang-undang, atau yang biasa disebut dengan role adjudication function.